Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya berkah, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh, betapa senang hidup dalam terang, berserta Tuhan di jalannya. Kita mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Selamat malam adik-adik semua. Salam Horas, Home Online, Renungan Anak Sekolah Minggu. Senang sekali dapat menemui adik-adik melalui Horas malam ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Saat ini kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Tuhan menolong kami untuk mengerti dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, malam ini kita akan membaca firman Tuhan dari Daniel 2 ayat 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah menyingkapkan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Adik-adik, judul Horas malam ini adalah Mimpi Raja. Siapa yang pernah bermimpi? Oh ya? Pernah ya? Pasti pernah ya? Betul sekali. Kita semua pernah bermimpi. Kita mimpi ketika kita tidur. Tidak ada orang lain yang bersama-sama dapat mimpi yang sama. Dan tidak ada satu orang pun yang tahu apa mimpi kita apabila kita tidak menceritakannya. Pernahkah adik-adik bertanya ke Mama, "Ma, coba tebak, apa mimpiku semalam?" Tebaknya harus benar ya, Ma. Kalau salah, aku marah loh. Kira-kira Mama bisa menebak apa
enggak ya? Atau mungkin Mama malah bingung. Apa adik salah makan obat? Kok jadi aneh sih, Dik? Mana bisa Mama tebak dengan pasti benar mimpi adik? Nah, di kitab Daniel yang ada di Alkitab kita, pasal yang kedua, ada cerita raja yang minta supaya orang menebak mimpinya, lalu memberitahukan arti mimpinya juga. Tapi raja tidak mau menceritakan apa mimpinya itu. Raja akan menghukum orang-orang pandai di kerajaannya apabila tidak ada yang dapat menebak mimpinya. Walah, ini aneh sekali ya adik-adik. Tetapi karena Raja Nebukadnezar waktu itu adalah raja yang sombong, yang paling berkuasa, dan dia dapat melakukan apa saja semaunya sendiri, maka meskipun perintahnya aneh, semua orang menurutinya. Semua orang ketakutan, terutama orang-orang pandai yang biasa menjadi penasehat raja. Karena merekalah yang harus mencari jawaban apa mimpi raja sekaligus apa artinya. Kalau tidak bisa, raja akan menghukum mereka semua. Dan algojo raja sudah siap melaksanakan hukumannya. Saat itu ada Daniel dan beberapa temannya yang merupakan orang buangan. Maksudnya adalah Daniel dan teman-temannya adalah orang Israel yang ditangkap dan dibawa ke kerajaan Babel, tempat Raja Nebukadnezar berkuasa, karena Babel sudah menang atas Israel. Meskipun Daniel dan teman-temannya adalah orang buangan, tinggal di negeri asing, tetapi mereka tetap taat kepada Tuhan. Mereka tetap rajin berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Daniel dan teman-temannya termasuk orang buangan yang pandai, sehingga mereka diperbolehkan menghadap raja dan menjadi salah satu penasehat raja juga. Daniel mengajak teman-temannya berdoa supaya Tuhan memberitahukan apa mimpi raja dan juga apa arti mimpi raja. Ya, benar sekali adik-adik. Hanya Tuhan saja yang tahu apa mimpi kita. Orang lain tidak ada yang tahu. Daniel percaya bahwa Tuhan akan menjawab doanya. Tuhan menjawab doa mereka ya adik-adik. Dan Daniel mengucap syukur kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan. Kemudian Daniel bersiap menemui Raja Nebukadnezar dengan sopan dan sabar. Daniel memberitahukan mimpi raja dan arti dari mimpinya juga. Tentu saja Raja Nebukadnezar sangat kaget dan senang sekali. Adik-adik, mau tahu apa mimpi raja dan artinya? Adik-adik bisa baca di kitab Daniel 2 ayat 31 sampai 45 ya. Raja Nebukadnezar sangat takjub dengan jawaban Daniel dan memuji Tuhan yang telah menolong Daniel. Raja berkata, "Sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu." Nah adik-adik, Daniel meskipun orang buangan, tinggal di negeri asing yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi Daniel tetap beriman teguh kepada Tuhan, tetap taat kepada Tuhan. Bahkan Daniel menunjukkan kepada raja bahwa Tuhan Allahnya adalah
Tuhan yang benar, Tuhan yang layak disembah dan ditaati. Melalui kesabaran, ketaatan, dan keberanian Daniel, maka dia dapat bersaksi menceritakan tentang Tuhan kepada raja yang tadinya tidak percaya Tuhan. Apakah adik-adik bisa seperti Daniel yang tetap taat dan setia kepada Tuhan Yesus? Bahkan berani untuk bersaksi menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada orang lain? Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami untuk bisa menjadi anak-anak yang tetap taat, setia, bahkan berani bersaksi menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan juga menyertai dan menjaga kami malam ini, sehingga kami boleh beristirahat, dapat tidur dengan nyenyak, sehingga boleh bangun besok pagi dengan keadaan sehat dan segar. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, sampai di sini dulu ya renungan kita pada malam hari ini. Sampai berjumpa kembali di Horas pada hari Rabu yang akan datang. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.